Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, saya duduk Mbak ya. Ya. Oke. Eh, Selamat siang ya. Selamat siang Mbak. Ini dengan Mbak siapa nih? Boleh perkenalan dulu? Baik Mbak, nama saya Windy Triwayuni. Ya. Saya dari Keraton. Oh, Mbak Windy dari Kedaton ya. Iya. Baik, tadi ke sini naik apa Mbak Windy? Kebetulan saya bawa kendaraan sendiri Mbak, bawa roda 2. Iya, oke, bawa motor lah ya. Iya. Alhamdulillah sampai dengan selamat ya. Alhamdulillah Mbak. Berangkat jam berapa tadi Mbak Windy ke sini? Sekitar jam 1 siang. Baik, Mbak Windy, kesini atas ada tujuan apa nih kira-kira? Ada masalah apa nih? Tujuan saya datang ke sini, saya ingin melakukan sesi konseling dengan Mbak Sin. Mbak siapa sebenarnya? Belum kenal. Iya lupa. Iya. Jadi perkenalkan ya Mbak Iya. Windy. Perkenalkan, nama saya ini Cindy Nurani. Iya. Saya sebagai konselor yang akan mendampingi jalannya konseling kita pada siang hari ini ya. Oke, Bisa dipanggil Mbak Cindy. Oke Mbak, kan saya panggil lah. Saya di sini ingin menceritakan masalah saya atau ingin melakukan sesi konseling dengan Mbak Cindy. Oke, baik. Mbak Windy sebelumnya udah tahu belum apa yang dimaksud dengan sesi konseling itu? Tahu sih Mbak, tapi dikit. Oke, jadi Mbak Windy, konseling itu adalah suatu proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh konselor kepada konseli guna membantu klien untuk menyelesaikan suatu persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapi, gitu ya. Nah, jadi dalam sesi konseling ini saya izin menjelaskan terlebih dahulu ya. Iya Mbak. Untuk sesi konseling ini kita ada 3 asas. Oke. Untuk asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Dalam asas ini saya sebagai konselor harus wajib menjaga apapun yang informasi dari Mbak Windy sampaikan kepada saya. Saya jaga dengan baik itu tanpa ada rasa khawatir dari Mbak Windy apabila saya akan menyebarkan ke pihak yang lain-lain gitu. Jadi untuk asas kerahasiaan di sini, Mbak Windy bebas untuk bercerita apapun kepada saya tanpa merasa khawatir dan juga bebas untuk menyampaikan apa yang kamu rasakan gitu ya. Iya Mbak. Nah, kemudian yang kedua itu adalah asas kesukarelaan. Jadi Mbak Windy mengikuti konseling ini harus dengan sukarela tanpa adanya paksaan apapun. Nah, termasuk Mbak Windy kesini tadi, apakah ada paksaan dari orang kah atau secara sukarela kan untuk datang secara konseling ke sini? Kedatangan saya ke sini Mbak berdasarkan inisiatif atau kemauan diri saya sendiri. Oke, baik. Alhamdulillah ya kalau seperti itu. Iya Mbak. Nah, untuk yang terakhir itu adalah asas keterbukaan. Nah, untuk asas keterbukaan ini, saya sebagai konselor maupun klien itu perlu melakukan sesi konseling secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Jadi tenang saja. Dengan sesi konseling ini Mbak Windy bebas untuk menceritakan apapun permasalahan yang sedang Mbak Windy hadapi dan kita akan mencari jalan keluarnya bersama-sama ya. Oke, Baik, Mbak. saya boleh tahu nih masalahnya Mbak Windy apa? Silahkan diceritakan dengan tenang ya. Baik Mbak. Masalah saya di sini adalah Mbak, masalah kurangnya rasa percaya diri Mbak ya. Dimana rasa kurang percaya diri saya itu di masalahnya di berat badan gitu Mbak, atau postur badan saya gitu. Saya kan punya kakak, nah kakak saya itu perempuan juga Mbak. Iya. Nah umur saya dengan kakak saya kan tidak jauh berbeda, sekitar 2-3 tahun. Iya. Nah jadi kalau kita misalnya kan di sini kan ngerantau gitu Mbak ya. Nah jadi kalau kakak saya pulang, saya juga pulang ke kampung. Kadang-kadang saudara ataupun tetangga terus temen gitu bilang gini, kok kamu badannya gedean kamu ketimbang kakak kamu kecil kayak anak kecil, kamu kok di bawah dia umurnya kecil, kok badannya gede banget kayak kamu kakaknya. Terus
kamu gendutan ya, kakak kamu ideal badannya gitu-gitu aja bagus kayak kamu gitu. Jadi kan saya merasa apakah saya sudah gimana mbak ya, dibilang tidak percaya diri. Awalnya biasa saja ketika mendengar perkataan teman atau orang lain seperti itu, saya merasa sakit sakit hati iya, tapi lebih ke ke arah lebih baca diri ya, oh iya ternyata saya emang lebih gede gitu ya badan saya ketimbang kakak saya. Tapi mau gimana, ini memang udah di badan saya gitu, saya mau ngecilnya mau nimbangin seperti kakak saya seperti apa gitu kan. Jadi saya tuh sering kalau pulang itu lebih ke arah di dalam kamar aja mbak, diem, karena nggak percaya diri mau keluar kayak disuruh ibu misalnya ke warung seperti itu untuk membeli apa sayuran atau gimana, saya tuh nggak mau mbak, nggak berani gitu, malu. Karena kalau saya ketemu orang banyak di warung gitu pasti ditanya dong, udah pulang kok badannya gendutan, kakaknya enggak lah badannya gini-gini. Jadi saya tuh malu mbak kalau ketemu orang ramai itu, jadi lebih diem di rumah aja. Kalau dibilangin ibu tuh sering kayak gimana ya, mau ngelawan juga nggak enak, tapi mau didiem-diemin gini aja saya sakit hati gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Mbak Windy sudah berbagi ceritanya. Saya ikut merasakan apa yang Mbak Windy rasakan. Tentunya hal itu berpengaruh untuk sebagian aspek kehidupan Mbak Windy ya, mulai dari kenyamanan, kemudian kesenangan, kemudian kepercayaan diri yang tiba-tiba akan menurun gitu kan. Karena kita apalagi perempuan gitu ya, kalau misalkan perempuan itu kan identik dengan yang katanya harus cantik, harus putih, harus kecil, harus kurus gitu kan. Itu kayak udah jadi standar habit yang ada di Indonesia gitu kan. Tapi kan kita sebagai manusia biasa ciptaan Allah gitu kan, kita nggak bisa memilih dong kita harus seperti apa gitu kan. Kita sudah dikasih kesehatan, kita sudah diciptakan gitu kan. Itu kan sudah salah satu bagian dari salah satu hal yang patut kita syukuri gitu kan. Nah, balik lagi untuk permasalahannya Mbak Windy, tadi Mbak Windy bilang kalau orang-orang di desa itu ngomongnya nggak enak ya gitu ya, nggak enak, mengjudge atau secara bahasanya body shaming gitu ya, body shaming gitu ya. Itu salah satu bisa kita bilang sebagai pembulian juga nggak sih ya? Iya. Gitu. Nah jadi saya ikut sedih ya gitu ya. Maksudnya kita kan harusnya sebagai orang Indonesia harus orang yang memanusiakan manusia gitu loh. Harusnya kita bisa menghargai orang lain, baik kita memiliki perbedaan dari segi warna kulit, kemudian berat badan ataupun segi fisik lainnya. Itu kan harusnya kita harus bisa memanusiakan manusia, harus kita samaratakan gitu loh. Harusnya gitu kan. Nah, untuk hal ini apa yang kira-kira membuat Mbak Windy tuh merasa bener-bener sangat-sangat terganggu itu? Saya merasa terganggu itu mbak, kayak yang dibandingkan dengan kakak saya itu masalah postur tubuh gitu kan. Tapi gimana ya, kalau masalah berat badan oke mbak, tapi kan untuk tinggi badan kan kita kan tidak bisa terlalu gimana ya, karena saya dengan kakak saya itu tinggian saya itu jauh mbak. Kakak saya tuh di bawah 150-an, sedangkan saya hampir 170-an. Jadi yang seperti itu. Sedangkan kita kan juga kan ada yang namanya gen faktor keturunan seperti itu. Nah jadi garis keturunan saya itu mengikuti ayah gitu ya yang tinggi, sedangkan kakak saya ikutin ibu saya. Nah orang-orang itu kan cuma melihatnya posturnya, tidak melihat seperti itu. Namanya juga anak orang tua yang mengikuti keturunan anak itu pasti ada gitu. Kalau misalnya kita kecil-kecil semua, orang tua kita tinggi semua, nanti dibilang ada siapa lagi gitu kan. Jadi lebih ke sakit hatinya dibilang ya berdasarkan pola tubuh itu lah mbak, postur tubuh aku gitu. Untuk pola makan apakah Mbak Windy sehari berapa kali atau mungkin setiap hari ada yang dikonsumsi seperti gorengan atau apa? Kalau masalah makan itu
makanan pokok kita kayak makan Iya, nasi gitu iya. Mbak, saya itu terbilang makan jarang, cuman kayak sarapan itu saya tidak sarapan, lebih ke arah makan siang sama makan pagi, makan sore itu saya gabungin jadi di jam sekitar jam 2 siang. Terus malam itu kalau saya pengen makan saya makan, kalau enggak ya cuman paling minum, makan kayak cemilan kayak gorengan Iya, gitu, martabak gorengan. manis, bakso. Iya. Tapi itu tuh tidak saya gabungkan gitu Mbak, seperti saya makan bakso aja gitu. Untuk makan sih saya tuh di pola makan saya tuh sehari itu makan nasi itu paling sehari itu sekali Mbak, tapi nggak yang terlalu dikit banget, yang banyak juga nggak, kayak sedang gitu. Oke, jadi dari cerita Mbak Windy ini saya bisa ngasih solusi ya. Solusi yang bisa saya kasih itu gini Mbak, kita itu makanan yang kita makan setiap harinya itu pasti ada dampak baik dan juga buruknya. Jadi kalau misalkan kita bisa menjaga pola makan kita dengan baik, misalnya nih Mbak Windy bilang, Mbak Windy sarapannya jarang gitu Iya. kan. Itu kan menunjukkan kalau pola makannya Mbak Windy tidak teratur gitu Iya, loh. Tidak teratur, dan tadi Mbak Windy bilang kalau misalkan makannya sering digabung gitu loh. Iya. Dan sering cemilan seperti gorengan, tabak manis, kemudian minuman manis. Nah itu hal tersebut membuat tubuh kita ini akan mengalami perubahan secara mungkin secara apa ya, dari fisik gitu lah. Bisa kayak gorengan itu kan mengandung banyak lemak gitu loh, dari minyaknya itu kan. Itu yang membuat ke tubuh kita ini menjadi lebih besar gitu, bisa menyebabkan obesitas juga gitu kan. Jadi ada baiknya Mbak Windy melakukan clean eating gitulah, kayak makanan yang sifatnya lebih sehat gitu, kayak pagi, siang, dan sore itu melakukan makan dengan teratur dan tepat waktu, kemudian melakukan ini olahraga juga penting gitu kan. Jadi kan itu salah satu kita memang tidak bisa sepenuhnya mengubah diri kita dari yang misalnya posturnya besar terus ke kecil gitu kan, tentunya berproses gitu. Tapi kalau kita bisa lebih sehatnya gitu, itu kan yang penting, sehatnya itu yang penting kan. Jadi kalau misalkan kita bisa menerapkan pola hidup sehat, insya Allah nanti dampak yang di badan kita juga itu akan menjadi positif gitu. Yang negatifnya bisa tersingkirkan karena kita sudah menjaga pola hidup kita itu tadi gitu loh. Nah itu nanti juga akan berpengaruh untuk mungkin dari warna kulit, mungkin muka kita yang tadinya jerawatan karena sering makan gorengan, kemudian asam lambung mungkin tadinya. Kalau kita rajin untuk makan dengan teratur kan pasti tidak akan mengalami masalah-masalah pada tubuh. Jadi kalau tubuh kita fit, pikiran kita fit, wajah dan juga fisik kita insya Allah semuanya bagus gitu ya. Oke Mbak. Oke, bagaimana Mbak Windy atas saran saya, apa ada yang perlu ditanyakan? Atau bisa tidak itu dilaksanakan? Bisa saya laksanakan Mbak. Jadi untuk teknik yang dapat saya berikan untuk Mbak Windy itu adalah teknik kontrak perilaku ya. Jadi dimana teknik kontrak perilaku ini adalah salah satu teknik yang dalam pendekatan behavioristik, dimana dalam hal ini digunakan dalam konseling atau terapi untuk membantu klien mencapai perubahan perilaku tertentu. Nah teknik ini melibatkan kesepakatan tertulis ya antara saya dan Mbak Windy gitu. Nah untuk mengenai perilaku yang akan diubah, jadi konsekuensi positif jika perilaku tersebut dilakukan, dan ada konsekuensi negatifnya kalau misalkan itu nggak dilakukan. Kayak seperti contoh, Mbak Windy misalkan seminggu ke depan melakukan atau bikin schedule tentang kegiatan Mbak Windy hari ini, mulai dari makan tepat waktu, pola makannya dijaga, kayak harus pas lah ya antara sayuran, kemudian karbohidrat, habis itu cemilan yang lain bisa diganti dengan cemilan yang lebih sehat seperti
gitu ya. Nah, baik Mbak Windy, saya izin memberikan kertas ya. Jadi kertas ini tujuannya Mbak Windy menuliskan mengenai hal positif yang akan Mbak Windy lakukan ke depannya ya. Hal positifnya apa? Dan kalau misalkan Mbak Windy tidak melakukan, nanti seperti yang saya bilang pasti bakal ada konsekuensi negatifnya. Jadi antara Mbak Windy ingin keluar dari permasalahan ini, dari hal-hal yang mengganggu seperti omongan orang tentang fisik Mbak Windy, atau Mbak Windy tetap dengan zona nyamannya Mbak Windy gitu ya. Oke, silakan Mbak Windy. Ya, baik, terima kasih ya Mbak Windy. Jadi di sini Mbak Windy menulis yang pertama itu melakukan pola makan teratur ya. Oke, kita bikin schedule-nya dari jam 7 pagi sampai jam 6 maghrib gitu ya. Usahakan makan itu cukup sampai jam 6 maghrib saja. Jangan makan malam ya. Usahakan untuk mengurangi minum-minuman manis seperti gula, itu bisa menyebabkan badan obesitas gitu kan. Terus yang kedua Mbak Windy menulis olahraga. Jadi kalau misalkan hal positifnya, kalau Mbak Windy rajin olahraga, badan Mbak Windy akan lebih bagus gitu ya, lebih sehat dan lebih langsing gitu kan. Hal negatifnya kalau Mbak Windy nggak olahraga apa? Mungkin badan saya walaupun saya ngatur pola makan juga akan seperti ini Mbak ya. Iya, karena tidak diimbangi dengan olahraga, mungkin minum air putih yang lebih banyak gitu. Dan yang terakhir adalah makanan sehat. Jadi hal positifnya kalau kita melakukan makanan sehat, tubuh kita juga akan lebih fresh gitu, terhindar dari hal-hal negatif yang masuk ke tubuh kita dari makanan tadi gitu ya. Itu juga mempengaruhi pola pikir kita, pola perilaku kita gitu kan. Makanan itu sangat mempengaruhi gitu untuk keseharian kita. Jadi gitu ya Mbak Windy dari teknik ini, teknik kontra perilaku. Tentunya akan ada hal positif yang kita lakukan, dan juga kalau misalkan tidak kita lakukan ada hal negatifnya gitu ya. Jadi saya harap ini bisa dilakukan dengan teratur, kemudian dilakukan secara konsisten supaya kita mendapatkan hasil yang luar biasa, yang sesuai dengan keinginan kita. Dan untuk salah satu hinaan tadi yang orang bilang ke kita, itu bisa kita jadikan cambukan sebagai pembuktian ya gitu. Baik, bagaimana Mbak Windy, sudah terjawab pertanyaannya? Kan ini kita melakukan ini kan Mbak, tidak secara instan. Misalnya saya sudah menerapkan gitu Mbak ya, tapi hasilnya tidak memuaskan, atau pola yang saya berikan itu kurang masuk di saya atau perilaku saya, itu boleh nggak Mbak saya melakukan sesi konseling berikutnya untuk menanyakan solusi yang lebih dari yang kita tuliskan kesepakatan tadi? Tentu sangat boleh sekali. Saya juga ingin melihat progres perkembangan dari Mbak Windy ya. Saya juga berharap Mbak Windy kembali lagi ke sini, atau 2 minggu sekali, atau 1 bulan 2 kali bisa ya. Nah, untuk sesi konseling ini tuh kita ada waktunya ya. Jadi saya lupa tadi menjelaskan di awal bahwasanya sesi konseling ini waktunya adalah 30 sampai 45 menit. Betul. 30 sampai 45 menit ya. Jadi berhubung waktu kita sudah mau habis, bagaimana, apakah kamu sudah cukup dengan sesi konseling ini, atau ada hal lain yang perlu kita bahas lebih lanjut? Untuk sekarang saya merasa lebih cukup Mbak. Untuk diri saya akan mencoba untuk menerapkan yang Mbak kita tulis tadi atau kesepakatan tadi.
Oke, Mbak Windy, bagaimana perasaannya sekarang? Apakah sudah jauh lebih lega? Lega dan sudah terjawab Mbak ya, dan ada lebih senang lagi karena ada yang mau mendengarkan dan memberikan saya saran. Baik Mbak Windy, ini silahkan kertasnya dibawa. Saya juga punya salinannya di sini tadi, jadi kita bisa bertukar informasi melalui WhatsApp mungkin ya. Iya, Mbak. Kemudian untuk perkembangannya Mbak Windy nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Saya harap Mbak Windy juga punya kekuatan dan juga semangat yang tetap menyala dari omong-omongan yang membuat kita patah. Tentunya kita harus membahas dengan pembuktian ya. Oke, baik Mbak Windy, karena sesi kita sudah habis, saya cukupkan ya sesi kita di sini. Jadi saya berharap Mbak Windy sudah lega ya dengan adanya sesi konseling ini. Iya Mbak. Oke, baik, untuk itu saya izin mengakhiri ya. Oke, sampai jumpa di sesi selanjutnya Mbak Windy. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Hati-hati di jalan ya. Iya. Oke.